Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah Nur. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 243011725871. Video ini merupakan video perkenalan diri yang saya buat dalam rangka melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari UK PPPG bagi calon guru. Saya melaksanakan praktik pembelajaran ini di SDN Seberang Masjid 1 yang terletak di kota Banjarmasin. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil terbaik, serta menjadi langkah penting dalam perjalanan saya menjadi pendidik yang profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Oke, semua kabarnya baik ya? Baik. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada pagi hari yang cerah dengan Ibu. Nama Ibu Raudah Nur, bisa dipanggil Ibu Ira. Masih ingat? Masih. Jadi, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Zaki, maju ke depan. Selamat ditundukkan hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Zaki, silakan duduk kembali. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Silahkan angkat tangan dan ucapkan hadir dengan suara yang lantang. Bisa? Bisa. Baik. Abdul Haq. Hadir, Bu. Adara Fiona. Hadir. Sasa Adila Septiana. Iya, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya hari ini. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Oke, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ini ada, tunggu sebentar, sabar. Ada 3 kesepakatan kelas hari ini. Jadi selama pembelajaran dengan Ibu, kalian yang pertama harus bersikap sopan dan hormat. Jadi kita harus sama-sama bersikap sopan dan saling menghormati, baik kepada Ibu maupun kepada teman. Walaupun nanti ketika diskusi kelompok misalkan ada yang berbeda pendapat, harus tetap menghormati pendapat teman-temannya. Yang kedua, disiplin dan tertib. Jadi selama pelajaran tidak ada yang mengobrol yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan pelajaran hari ini. Tidak ada yang bercanda, tidak
lagi yang keluar masuk kelas. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian. Coba dicek dulu sekitar meja, tempat duduknya apakah ada sampah. Kalau ada sampah bisa dibuang dulu. Tidak ada? Sekarang coba cek kerapian pakaiannya. Apakah sudah rapi? Sudah dipakai atributnya? Sudah ganteng? Sudah cantik? Oke. Jadi ini kesepakatan kelasnya. Semuanya sepakat? Coba yang nyaring sepakat? Oke, baik. Nah, sudah tahu hari ini mau belajar apa? Iya, betul. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi silahkan kalian siapkan alat tulisnya, keluarkan bukunya. Coba, keluarkan dulu alat tulisnya. Sudah dibawa semua kan bukunya? Bagaimana nih perasaannya hari ini? Apakah bahagia? Bahagia ketemu ibu lagi? Bahagia. Oke. Kemudian kalau ada yang sedih nggak apa-apa, ungkapkan aja, nggak apa-apa. Ada yang sedih, ada yang bad mood, nggak ada ya? Aman ya? Aman. Terus sudah ada yang belajar tadi malam? Ada yang belajar. Yang sudah belajar mantap sekali. Yang belum belajar bisa diikuti temannya ya, biar belajar dulu di rumah. Sudah siap untuk belajar? Kurang kompak, sudah siap untuk belajar? Oke, sudah semangat? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke, kayaknya sudah semangat semua. Berarti sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar kita nyanyi lagu nasional dulu. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya hafal? Oke, kalau hafal silahkan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Membaca? Baca apa? Mamindai. Masih ingat ya? Sudah paham semua untuk materi membaca Mamindai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengumuman. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di sini semuanya apakah ada yang pernah lihat atau membaca pengumuman? Pernah. Di mana biasanya pengumuman itu disampaikan? Di masjid. Ada yang di masjid, ada di mana lagi? Di sekolah sudah pasti. Biasanya kalau di sekolah atau di masjid itu menggunakan media elektronik, yaitu mikrofon atau pengeras suara. Berarti sudah pernah dengar, sudah pernah lihat, sudah pernah baca juga ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi pengumuman. Nah, untuk tujuan pembelajarannya akan Ibu sampaikan. Yang pertama, melalui penjelasan dari pendidik dan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dalam teks pengumuman dan menjelaskan tujuan dari pengumuman dengan benar. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pengumuman dan Ibu juga akan menyajikan video pembelajaran yang akan kita simak sama-sama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat teks pengumuman yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Nanti seperti biasa kita akan mengerjakan diskusi kelompok. Terus kalian akan membuat teks pengumuman. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi teks pengumuman dengan percaya diri. Nah, kalau sudah selesai diskusi kelompok, sudah selesai membuat pengumumannya, kalian secara bergiliran nanti bersama kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya.
khalayak atau umum. Jadi pengumuman itu tidak bersifat rahasia karena bisa dilihat oleh orang banyak. Pengumuman tentunya dituliskan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Jadi pengumuman itu ada yang tertulis, ada yang secara apa kalau di sekolah? Ibu Nelly biasanya secara apa namanya itu? Lisan, betul. Nah, cara penyampaian pengumuman tadi ada bermacam-macam, ada yang secara lisan, ada yang secara tertulis. Lalu di tempat kita di daerah Kalimantan Selatan, pengumuman itu juga ada caranya. Biasanya yang paling sering itu kalau dalam masyarakat Banjar melalui badamai. Badamai itu artinya musyawarah. Jadi disampaikan secara lisan oleh tokoh masyarakat. Bisa tadi kayak kata Amira melalui langgar atau di balai desa. Misal kayak orang mau acara pernikahan, biasanya ada berkumpul dulu di rumah calon pengantinnya. Nah, mereka akan berkumpul untuk mengumumkan apa saja yang akan dilaksanakan pada hari H. Itu namanya badamai. Lalu contoh pengumuman lain ada namanya acara aroganal. Ada yang pernah dengar? Aroganal. Nah, di sini Ibu ada contoh posternya. Ini contohnya. Aroganal ini adalah acara festival kesenian Banjarmasin, biasanya dilaksanakan setiap hari jadi Banjar. Jadi dia acaranya biasanya ada festival seni musik, seni tari, seni lalu ada juga makanan khas Banjar. Selanjutnya kita analisis teks pengumumannya. Tadi pengumuman komponennya apa aja? Yang pertama, komponen judul ya. Komponennya ada judul. Judulnya yang mana ini? Aroganal Budaya Banjar. Oke, ada judul. Lalu ada apa yang diumumkan berisi tadi apa? Waktunya ada nggak? Ada ya, hari Minggu tanggal 70 April pukul 10. Di mana? Gedung Sultan Syariasa. Yang menyelenggarakan siapa? Laung Kuning Banjar. Kurang jelas ya? Ini terbuka untuk umum, berarti yang dituju umum ya. Berarti semua orang boleh datang. Nah, di sini ada informasi tambahan. Saksikan pertunjukan tari musik tradisional, pameran kuliner, dan banyak lagi. Di sini penutupnya ada kalimat ajakan. Hadir dan lestarikan warisan budaya kita. Berarti poster ini sudah memenuhi komponen pengumuman. Nah, Ibu tempel ya posternya di papan pengumuman. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menonton video pembelajaran. Jadi Ibu mohon silakan disimak baik-baik karena setelah video ini Ibu akan kasih kuis. Yang bisa jawab nanti Ibu kasih hadiah. Siap? Oke, kita tonton dulu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengumuman. Pengumuman adalah pemberitahuan atau informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum. Itu tadi sedikit video singkat tentang materi pengumuman. Tadi kata Ibu mau apa? Kuis ya. Ibu akan kasih kuis. Semuanya siap-siap. Yang bisa jawab boleh angkat tangan setinggi-tingginya. Oke? Siap? Ya, pertanyaan pertama. Komponen utama dari sebuah pengumuman biasanya terdiri dari judul, penutup, dan lagu, salam, pembuka, cerita, dan gambar, judul, isi, dan penutup, sampul, daftar isi, dan ilustrasi. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Lutfi, apa jawabannya? Judul, isi, dan penutup. Kita cek ya, betul atau tidak? Iya, jawabannya betul. Tepuk tangan untuk Lutfi. Silakan maju ke depan ambil hadiahnya. Sini.
ada judul, ada isi, ada yang terakhir apa? Penutup. Lalu pengumuman bisa disampaikan tadi secara tertulis dan tidak tertulis. Pengumuman itu ada dua jenis. Ada apa? Ada yang tahu? Resmi dan tidak resmi. Tidak resmi ya. Kayaknya sudah mulai tidak fokus nih. Kita ice breaking dulu ya. Coba kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sudah fokus? Oke. Nah, ini mari berdiskusi. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kita akan berdiskusi kelompok. Ini kelompoknya sudah dibagi ya. Jadi sesuai kelompoknya di sini. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk diskusinya nanti kalian akan membuat teks pengumuman. Nah, untuk teks pengumumannya nanti akan Ibu beri topik pengumuman. Di sini Ibu punya media pembelajaran, ada yang tahu ini apa? Spinner. Iya, ini namanya wheel spinner. Kenapa namanya wheel spinner? Karena dia bentuknya seperti roda dan bisa diputar. Oke. Lalu Ibu juga punya di sini ada bunga. Ada 4 bunga kertas. Nah, sama tadi Ibu juga punya papan pengumuman. Fungsinya untuk apa? Nanti perwakilan kelompoknya silahkan ditunjuk untuk maju ke depan, memutar wheel spinnernya. Nanti diputar. Misal kelompok 1 dapat nomor 3, berarti nanti dapat bunga nomor 3. Di bunga ini ada topik pengumuman yang akan kalian buat. Jadi nanti topiknya ada di sini. Oke. Setelah selesai diskusi, hasil teks pengumuman yang kalian buat akan kita tempel di papan pengumuman. Bisa dipahami? Oke, sudah ditunjuk perwakilan kelompoknya? Sudah? Oke, silahkan maju ke depan perwakilannya. Sini. Baris dulu. Kelompok 1, kelompok 2, Jaki di ujung. 1, 2 mana? Salsa 3, 4. Oke. Arah ke depan ke teman-temannya. Nah, taruh sinilah. Siap Zaki? Coba putar wheel spinnernya. Nomor berapa? Nomor 4. Zaki nomor 4. Ini ada bunga nomor 4. Coba baca di belakang sini ada topiknya apa. Baca yang keras biar teman-temannya dengar. Topik festival Jokung Hias. Oke, jadi kelompok 1 akan membuat teks pengumuman, topiknya Festival Jokung Hias. Silakan duduk kembali Zaki. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, yang dapat topik pengumuman Jokung Hias kelompok berapa? Kelompok 1. Sebelum mengerjakan, boleh disimak dulu. Diisi nomor kelompoknya, terus kelas berapa, dan nama anggotanya siapa saja. Silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Ibu harap semuanya aktif berdiskusi dan saling membantu. Oke, sambil kalian mengerjakan diskusinya, Ibu akan berkeliling untuk menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Putar ya, pakai spin. Kita putar ya, 1, 2, 3.
Balogo dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah SDN Seberamatik 1 akan mengadakan lomba permainan tradisional Banjar yang meliputi Balogo dan Bagasi. Iya, terima kasih kelompok 2 sudah maju ke depan. Silakan duduk kembali. Yang lain mohon diperhatikan lagi ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Pengumuman lomba ngadiin antar sekolah dalam rangka menyemarakan bulan bahasa dan memperingati Sumpah Pemuda akan diadakan lomba ngadiin tingkat SD sekota Banjarmasin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. 1. Silakan maju ke depan. Pendaftaran peserta dihukum 10 sampai 20 November 2025 di kantor Dinas Peristiwa Banjarmasin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, semuanya sudah berhasil membuat teks pengumuman, sudah maju ke depan semua. Ini sesuai janji Ibu tadi, pengumumannya akan kita tempel di papan pengumuman ya. Kita tempel di sini. Oke, jadi dari yang Ibu lihat tadi, semuanya sudah bisa membuat teks pengumuman, sudah berani maju ke depan. Teks pengumumannya juga kalau Ibu perhatikan sudah lengkap ya, sudah memenuhi komponen-komponen pengumuman. Ada judul, ada isi, dan penutup, bahkan ada informasi tambahan. Walaupun tadi pas maju ke depan masih ada yang suaranya kecil sampai yang di belakang belum mendengar, ada yang masih malu-malu, tapi tidak apa-apa. Sudah hebat sekali karena kalian sudah berani maju ke depan. Ibu mau kita ice breaking dulu biar lemas dulu, biar fokus lagi, biar semangat lagi. Ice breakingnya hijau hitam masih ingat? Oke, semuanya berdiri dulu. Sudah siap? Kalau hijau apa? Berdiri, kalau hitam? Duduk. Oke. Hijau. Hitam. Hitam. Hijau. Hijau. Siapa tuh? Belum fokus. Hitam. Oke, semuanya sudah fokus lagi. Silahkan dirapatkan. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kalau tadi kan diskusi kelompok, mengerjakannya secara berkelompok. Nah, kalau sekarang mengerjakannya secara mandiri, berarti masing-masing menjawabnya. Tidak boleh diskusi, apalagi mencontek. Ibu bagikan dulu ya. 1, 2. Silakan diisi nama dan kelasnya pada lembar soal evaluasi, lalu baca petunjuk dengan saksama, jawab soalnya. Kalau sudah selesai, silakan jawab refleksi pembelajaran. Sambil kalian berefleksi, Ibu juga akan berefleksi. Waktunya sudah habis, silakan perwakilan kelompoknya kumpul ke depan. Silakan dikumpul. Sudah? Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sudah menyimak video, sudah mengerjakan diskusi kelompok, membuat apa? Pengumuman. Sudah tahu komponen apa saja pengumumannya. Lalu sudah mengerjakan soal evaluasi juga. Tadi ada kesulitan mengerjakan soal evaluasi? Tidak ada,
Mantap sekali anak-anak ibu. Kita tepuk tangan dulu. Sudah hebat. Oke, jadi sekarang kita menyimpulkan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini belajar tentang pengumuman. Pengumuman biasanya memuat 3 komponen. Apa saja? Yang pertama, judul. Yang kedua, isi. Isi biasanya memuat apa? Isi tadi, waktu, tempat, tanggal, apa yang diumumkan. Lalu apalagi yang terakhir? Penutup. Pengumuman biasanya ada 2 jenis. Apa itu? Resmi dan tidak resmi. Pengumuman bisa disampaikan melalui media apa saja? Yang pertama, menyampaikan secara tertulis dan tidak tertulis atau bisa melalui media cetak ataupun media elektronik. Wah, jadi sudah paham semua ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu pembatangan dulu untuk melestarikan warisan budaya kita daerah Kalimantan Selatan. Boleh semuanya berdiri? Lanjut bersanti putih barito, awal hari berganti minggu, siang dan malam, waktu hari berganti hari, istilah orang mencari rajati, kada talapas lawan gawi. Sudah sampai kita di ujung pembelajaran hari ini. Sudah selesai kita mempelajari tentang materi pengumuman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang rangkuman. Jadi jangan lupa untuk disiapkan dulu nanti di rumah. Boleh belajar dulu di rumah agar nanti di sekolah siap belajar dengan ibu lagi. Sudah selesai pembelajarannya, boleh dirapikan alat tulisnya. Kalau sudah, kita berdoa bersama. Siapa yang memimpin doa? Lutfi ya? Ya, silakan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan tertib, bekerja sama dengan baik. Untuk selanjutnya Ibu harap kalian semua bisa lebih bersemangat dan percaya diri lagi ya. Sampai di sini, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.